Shalom semua umat-umat Tuhan yang terkasih. Selamat kembali mengikuti bersama dalam belajar dan memahami sekolah Sabat harian dengan tema utama tentang kematian, hampir mati, dan harapan masa depan. Kamis 20 Oktober, mereka yang tidur di dalam debu. Seperti yang akan kita lihat, Perjanjian Baru banyak berbicara tentang kebangkitan orang mati. Dan seperti yang telah kita lihat, ide tentang kebangkitan orang mati juga terdapat di dalam Perjanjian Lama. Mereka ini pada zaman Perjanjian Lama mempunyai harapan tentang kebangkitan terakhir sama yang kita miliki. Marta yang hidup pada zaman Yesus sudah mempunyai harapan ini. Yohanes 11 ayat 24. Tidak dipersoalkan. Pada waktu itu juga, banyak orang Yahudi mempunyai pengetahuan tentang kebangkitan pada zaman akhir, walaupun tidak semua orang mempercayainya. Bacalah Daniel 12. Apakah harapan kebangkitan yang terdapat di sini, di dalam tulisan Nabi yang hebat ini? Daniel 12 ayat 1 merujuk kepada Mikael, pemimpin agung, yang identitinya telah banyak dipertikaikan. Oleh karena setiap penglihatan besar di dalam kitab Daniel memuncak dengan manifestasi Kristus dan kerajaannya. Hal yang sama harus berlaku di dalam petikan khusus ini. Di dalam kitab Daniel kita temui bayangan kepada makhluk ilahi ini yang sama seperti panglima bala tentara, raja segala raja, seorang yang diurapi, seorang raja, dan akhirnya sebagai Mikael, pemimpin besar. Oleh itu, kita harus mengenal pasti Mikael itu sebagai Kristus juga. Petikan Perjanjian Lama yang kita perhatikan setakat ini rata-ratanya berbicara tentang kebangkitan orang benar. Tetapi Daniel 12 berbicara tentang kebangkitan kedua orang benar dan yang tidak benar. Apabila Mikael berdiri, banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun. Sebahagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebahagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Ramai orang memandang ayat ini sebagai berbicara mengenai satu kebangkitan khas terhadap beberapa orang tertentu, baik yang setia dan juga yang tidak setia ketika Yesus datang kembali. Kuburan akan dibuka dan banyak di antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebahagian untuk mendapatkan hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Semua orang yang telah mati dalam iman kepada perkabaran malaikat ketiga keluar dari kubur dengan dimuliakan untuk mendengar perjanjian damai Tuhan dengan mereka yang telah memelihara hukumnya. Mereka juga yang menikam Dia, mereka yang mengejek dan mencemuh penderitaan kematian Kristus dan penentang yang paling ganas terhadap kebenarannya, dan umat-umatnya dibangkitkan untuk Dia dalam kemuliaannya dan untuk melihat penghormatan yang diberikan kepada mereka yang setia dan taat. Ellen White, The Great Controversy, halaman 637. Mereka yang tidur di dalam debu, mereka yang tidur di dalam Tuhan. Itulah yang harus kita ketahui, bahwa mereka yang berada dalam Tuhan akan bangkit bersama dengan orang-orang benar. Semoga kita memahami pelajaran kita pada hari ini. Kita bertemu lagi dalam pelajaran besok.